Assalamualaikum guys, gue sebenarnya sebelumnya mau minta maaf nih, ya kan? Gue Prasetyo Muhammad mau minta maaf. Kita kan lagi ngebawain series Kampung Jawa My Season 3 kan, sudah sampai part 4. Dan di sini terpaksa seriesnya gue hentiin dulu karena gue mau ngasih informasi penting nih buat kalian. Nah, informasi seperti apa? Kalian tonton aja videonya sampai habis ya. Assalamualaikum, halo semuanya. Gue sekarang lagi ada di sebuah kampung mati, tempat dimana dulunya itu kampung ini dipercaya melakukan ritual-ritual yang bisa dibilang wah kacau lah pokoknya, ritual yang haram untuk dilakukan. Nah sekarang kita lagi melakukan riset gitu ya, buat cerita yang kalian tuh suka teror gua, suka tunggu-tunggu, suka ngedem gua, apalagi kalau bukan cerita Gama Budi ya kan. Nah ngomongin soal kampung, tentunya kalian pasti ingat dengan cerita Gama Budi yang judulnya itu Kampung Jabang Mayit kan. Dimana gue coba flashback sedikit ya, mungkin sebagian yang nonton tuh belum ada yang tahu. Jadi Gama Budi di cerita Kampung Jabang Mayit ini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki nih bro, namanya Arya. Nah Arya ini bisa dibilang keluarganya awalnya kaya nih. Lalu pada suatu ketika usaha bapaknya itu bangkrut, utang di mana-mana, wah pokoknya down lah ekonominya kan. Nah bingunglah keluarganya sampai akhirnya saudara dari bapaknya itu mengajak untuk melakukan sebuah ritual terlarang itu. Nah untuk ritual terlarangnya sendiri itu gue mau ngomong itu agak grafik, pengguguran isi kandungan itu bro. Yang dipercaya ketika kita sudah menukarkan isi kandungan kepada seorang Ni yang ada di kampung itu, kita akan menjadi kaya. Nah di sini tuh udah ada rumah bisa bilang kayak rumah zaman dulu ya di sini tuh, yang emang udah nggak ditempatin lagi. Ya nggak tahu apakah ini salah satu tempat yang dijadikan buat ritualnya atau gimana, kita nggak tahu. Weh, siapa ini? Wah, akhirnya. Mas Teguh guys, Mas Teguh. Kalian kalau ngikutin pasti tahu lah siapa orang ini kan, Queer Typing. Queer Typing. Alias Mas Teguh. Mas Teguh ngapain di sini? Lihat-lihat. Mau bikin proyek baru di sini? Hah? Kemungkinan. Oh, lagi lihat tanah. Enggak. Terlalu ini. Banyak yang nanya tentang di mana sih Rangkas Puna. Oke. Banyak yang tanya semati apa sih dulu Rangkas Puna gitu. Oke, ya. Dengan banyaknya pertanyaan akhirnya ya sekalian ngeliat-ngeliat gitu Bang Jo. Bener. Oke, sebelum itu penasaran nih kan, Kampung Jabang Mayit. Kampung Jabang Mayit. Tadi gue udah cerita sedikit sih di depan kan soal sinopsis sedikitnya lah. Ya, nah, mungkin penulisannya bisa lebih jelas gitu. Apa sih Kampung Jabang Mayit pertama itu? Kalau yang ngikutin mungkin udah lupa karena cukup lama ya, berapa? Lumayan lama. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jadi memang awalnya tuh Kampung Jabang Mayit kan dalam kata lain kampung mati, kampung apa sih dikatakannya gitu ya, tempat adanya Ito, keluarga Ambar Wijaksana, di mana yang berkuasa adalah Ambar, terus yang datang emang tujuannya buat destinasi menggugurkan janin. Akhirnya aku berusaha untuk memenuhi lah Bang, memenuhi ekspektasi kayak gimana sih gambarannya gitu, mungkin kurang dan lebihnya lah ya gitu. Tapi memang sebenarnya kan Kampung Jabang Mayit itu sengaja dibikin dengan pesan moral, ketika lo tahu cerita ini minimal antara menghargai kelahiran dan kematian itu punya makna masing-masing yang dalam lah gitu. Betul. Sementara di Kampung Jabang Mayit yang terjadi adalah sebaliknya kan. Iya. Kelahiran bukannya mengeluarkan tangisan kebahagiaan, malah tentang kematian. Tapi kan dengan imbalan. Dengan imbalan, betul. Imbalan mendapatkan kekayaan. Betul. Kekayaan untuk Ambar Wijaksana dan keinginan untuk yang datang kan. Dia pengen tiba-tiba tanda kutip lagi hamil, tiba-tiba pengen normal lagi, janinnya nggak ada gitu kan. Kan kalau di KJM 1 itu kan Pak Akbar belum ya? Belum. Ya kan belum betul, kan? Pak Akbar belum. Tapi Pak Ageng Kusuma. Pak Ageng sama istrinya enggak ya? Istrinya enggak. Bu Yani. Bu Yani, ya. Sorry guys, gue agak lupa nih, soalnya lama gue inget-inget nih. Callback aja ini ya. Callback. Iya. Kan?
hasil Arya tuh kesana untuk ngungsi ya? Ngungsi karena keluarganya Akbar, Pak Akbar bapaknya sedang mengalami inilah bangkrut bangkrut, rumahnya mau disita. Ya lu pergi ke Rangkaspuna. Itu di mana tempat Pak Ageng sang kakak berada. Iya, ibaratnya ngungsi di situ. Tapi ternyata si Arya malah menemukan sesuatu yang parah di situ, ya kan? Yang udah terjadi, dia bongkar misterinya gitu kan. Sampai akhirnya dia ditemuin sama Gama dan Budi. Iya. Dengan satu pesan dari Gama, aku inget banget tuh, pokoknya Arya lu kesana cukup ngungsi, jangan cari tahu apapun karena itu kampung si. Tapi kenapa si Arya bisa cari tahu waktu itu ya? Karena dia udah pertama tuh dia ketika datang masuk ke rumahnya, ketika datang di hutan dulu tuh, di dekat pohon yang besar, dia ngelihat sosok perempuan dulu kan. Oh iya, dan juga pas dia naik motor tuh, kan? Dia awalnya kan lewatin terminal tuh, ada motor. Namanya siapa? Nita. Ya kan? Tragedi di bis tuh, Nita. Tiba-tiba minta tolong kan, lagi hamil. Ternyata itu kan tujuannya sama ke kampung itu. Ya, dia ketemu di situ, terus baru ketemu lagi nih di kampung itu, baru dia sadar, wah ini ternyata tujuannya ke sini untuk menggugurkan. Dan itu twistnya ada di KJM 2 kan, siapa Nita. Right. Dan banyak juga ini Bang Jo yang ternyata setelah KJM 1 tayang pada saat itu ya di Bang Jo, alhamdulillah rame ya, responnya bagus gitu. Malah menimbulkan apa ya istilahnya kontroversi atau teori-teori yang sebenarnya kampungnya di sini ya. Di sini pada nebak-nebak nih, pada nyari tahu. Betul, padahal kan kampung Rangkaspuna ada yang nyari, kok di Google nggak ada katanya gitu. Terus ini kampungnya di sini ya, kalau emang itu nama samaran katanya gitu-gitu. Apakah ini kampung mati kah? Apakah emang ini kampung udah tidak berpenghuni? Gitu-gitu Bang Jo akhirnya. Makanya lah coba untuk menggambarkan gitu. Beberapa ya seperti. Benar. Terus kita lanjut nih kan. Setelah kampung Jabang Mayit 1, kan Gama sama Budi sudah berhasil nyelamatin Arya nih kan. Nyelamatin Arya, terus tapi ini itohnya belum mati nih. Mati, betul. Hanya tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kanan. Betul. Nah, masuk lagi ke Kampung Jabang Mayit 2. Ini Kampung Jabang Mayit 2, gue agak lupa nih. Awalnya kenapa kok si Arya bisa terlibat lagi tuh? Karena usahanya ternyata usahanya mulai membaik di tangan Arya gitu. Terus ada kabar dari Rangkaspuna yang dibawa Mang Panjul bahwa nih itu nggak ada di Rangkaspuna. Oh iya benar, ingat. Nih itu nggak ada Rangkaspuna, di rumahnya mulai terjadi bapaknya Akbar sakit-sakitan. Di bagian punggung ngeluarin luka yang bau. Lukanya basah terus kan. Terus ngedengar suara cangkul, si Arya pas nemenin tidur tuh. Iya. Keluar cangkul, terus banyak pertanda dari Maela yang dibawa sama Arya dari Kampung Jabang Mayit 1 dibawa ke rumahnya kan. Iya benar, dibawa ke rumahnya. Karena kan rumahnya Pak Akbar tuh dibakar ya maksudnya. Enggak, dikosongin. Ya kan pada pindah semua karena mau ngelupain lah gitu kan istilahnya. Iya, betul. Pada pindah semua ke tempatnya Arya gitu. Betul. Dan itu memang ternyata ada sesuatu yang belum selesai lah nih itu. Iya benar. Sesuatu yang emang enggak seenak itu. Lu tahu sesuatu di Rangkaspuna, lu bisa pergi seenaknya. Sementara aturan KJM 1 kan siapapun yang tahu ritual itu kalau pulang harus tanpa nyawa kan. Iya. Dalam tanda kutip harus mati. Kenapa Arya hidup gitu. Dikejar lah sama Nito. Dikejar sama Nito di KJM 2 itu mulailah ketahuan siapa Akbar, bapaknya si Arya. Akbar kan kita kira tuh dia kan nggak ikut kan? Nggak terlibat kan? Iya. Yang terlibat kan kayak Pak Ageng dan lain-lainnya. Tapi Pak Akbar tuh awalnya kira juga ternyata di KJM 2 ternyata membuktikan bahwa Nita adalah gue inget tuh. Iya kan? Iya, gue inget. Simpanan Akbar. Iya, yang sengaja Nita lu pergi ke Rangkaspuna gugurkan anak. Berarti dari awal Pak Akbar tuh sebenarnya udah terlibat. Cuman emang ketahuannya di kedua gitu. Anjay, iya benar. Nita itu kayak nggak penting tapi jadi kunci. Kuncian. Akhirnya si Arya ngerasa anjir bapak gue udah mau ngelakuin persekutuan, mengkhianati ibu gue, ngebohongin gue selama itu gitu kan. Dan lagi-lagi si Arya kan harus balik kan.
ke Rangkas Puna Rangkas Puna. buat menyelesaikan semuanya kan. Dan lagi-lagi dia nggak bisa sendirian. Datang si Gondrong sama si Datang si Gama. Gondrong itu. Iya. Karena istilahnya apapun yang udah diperbuat si Arya emang harus diselesaikan. Iya. Nggak bisa lu pergi karena ini ternyata adalah rantai dari kakeknya dulu. Kakek Ambar. Betul. Apa yang udah dilakuin Ambar, diterusin Ageng, Akbar, Arya tanggung jawab. Arya tanggung jawab. Dengan satu sosok besarnya nih itu gitu kan. Nah, balik lagi di Kampung Jabang Mayit kan, si Budi itu sempet nyamar ya. Nyamar jadi orang gila. Jadi orang gila kan. Rambut gondrong, baju sobek-sobek, lusuh lah. Emang tampilnya kayak gitulah Budi gitu. Tapi yang aneh, orang tuh gimana ya? Pokoknya ada yang nggak bisa lihat dia pokoknya. Iya, Ya kan? ada yang bisa ngeliat dia betul-betul. Apalagi kalau udah masuk ke hutan, tiba-tiba ngilang itu gitu. Si Budi gimana sih maksudnya? Jadi awalnya tuh kan Gama cemas lah dengan Arya. Kepergiannya ke Rangkas Puna, dapat informasi dia kan dari Ki Dudoy bahwa kampung itu kampung aborsi gitu kan. Si Budi ditugasin tuh sama si Gama, pastiin dulu Arya gitu, dalam keadaan baik-baik aja dulu yang penting sebelum gua datang gitulah istilahnya. Budi itu kan lahir di Leuweung Sasar. Leuweung Sasar guys. Leuweung Sasar, hutan adalah tempat bermainnya, punya keturunan dari juru kunci juga gitu kan bapaknya. Jadi emang ketika ke hutan tuh dia udah kayak sembunyi, cara jalan nginjak ranting nggak bersuara, tuh udah tahu lah udah gitu. Paham dia. Udah paham, cuman emang dia sengaja datang ke Rangkas Puna tuh emang untuk jadi orang gila gitu, yang biar menarik perhatian warga sebenarnya. Maksudnya menarik perhatian warga tuh biar warga ngasih tahu tuh ke si Ageng. Oh sengaja. Yes. Ageng kan jadi sejak kapan Rangkas Puna masuk orang gila gitu. Kalau Budi sembunyi-sembunyi mungkin Ageng nggak bakal cemas kan. Dan nggak mungkin jadi pertanyaan si Ageng siapa emang ada orang gila gitu. Kan akhirnya di desa itu rame kan. Di kantor desa tuh ya kan. Ada orang gila ini. Barja kan. Barja Kusuma. Si Gondrong lagi tuh. Iya, itu kayak lawan sepadan. Iya, si Budi. Budi yang akhirnya di tangan Budi juga kan Barja. Oh iya, itu keren banget tuh guys. Adegan di dalam ada Arya, Budi masuk lewat jendela. Iya. Barja masuk, Arya keluar. Baywan kan. Iya, jadi kan si Barja kan ngiranya si Arya yang di dalam kan. Gua habisin nih si Arya. Iya. Maela datang kan, ngecegah dulu Barja jangan. Iya. Gitu kan ya. Iya. Cuman Ella ya udah. Si Maela kan. Iya, ya udah. Pas masuk, nutup pintu. Ternyata Budi yang di dalam. Budi udah. Wah, udah chaos tuh Pak. Please welcome. Udah darah. Pas Maela masuk, ternyata darah udah di mana-mana, bukan Arya kan, malah Barja. Nggak kuat Pak, kalah level. Dan di Kampung Jabang Mayit juga ada memori yang antar keluarga tuh. Yang ingat gak? Panju lawan Basir. Wah, bener. Adik. Bener. Jadi Kang Panju tuh seinget gue tuh Jawara kampung. Dulunya Jawara, dan dia tuh punya adik Basir kan. Basir, kaki kanannya Ageng. Kaki kanannya Ageng. Iya Ageng bener. Ya kan? Iya, Ageng. Pada akhirnya mereka berdua duel nih. Bukan duel apa? Si Basir dihabisin lah gitu kan sama si Kang Panjul. Karena mengkhianati kan. Iya. Kang Panjul the best juga tuh. The best. Kang Panjul akhirnya harus menghabisi adiknya sendiri demi menjaga rantai keluarganya. Ageng Kusuma baik-baik aja, menantunya baik-baik aja, cucunya baik-baik aja. MVP tuh Kang Panjul. Panjul the best sih. Dan ada lagi nih Bang Jo, kalau diinget-inget tuh gimana setianya Maela. Iya, Maela tuh kan awalnya tuh sempet apa ya? Ngebetain lah. Iya, ngebetain. Gue kira tuh dia kayak termasuk salah satu antagonis gitu. Iya, betul. Di timnya Pak Ageng lah. Karena kan dia kayak yang jutek banget gitu sama Arya. Datang-datang kan kalau mau makan ke dapur ya kamar kamu gitu kan. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin gitu. Tapi ternyata di ending tuh Maela tuh keren. Wah, selendang hijaunya. Itu kayaknya ada cerita tersendiri tuh soal itu tuh. Itu ada di buku kita. Oke, itu ada di buku ya? Iya, tentang siapa Panjul, Maela, Niira. Niira itu siapa ya? Niira itu ibunya Maela di zaman Oh iya, yes. Di zaman ingat. Di zaman bapaknya Ageng. Di itu zaman Ambar. Ngasih selendangnya kan? Ngasih selendang. Selendang hijaunya GG itu, guys. GG itu. Aduh, seru banget. Seru. Apalagi ya di Kampung Jabang Mayit tuh ikonik tuh pas nih itu. Pertama kali si Arya ngelihat
gubuk. Tiba-tiba dia ada yang ngedorong kekuatan itu, tiba-tiba dia pingsan. Oh iya. Yang ngeberesin Budi sama Gama. AFK dia. AFK ya, Bagja kan AFK. Iya. Bener. Dia kan kayak gitu kan. Iya. Oh, dia bukan dipingsanin sama Budi ya, bukan ya? Bukan. Oh, sampai Tapi sengaja nggak ditolongin dulu. supaya udahlah lu diam aja di situ. Diam aja ngepres lah dia itu. Karena kan daripada si Arya kan maksudnya nggak punya kekuatan apa-apa kan. Betul. Takutnya nanti malah Membahayakan dianya ya. membahayakan dia, makanya udah dibiarinnya diam di situ. Betul. Dan akhirnya di situ Budi dititipin kan sama Mang Idim pas mau berangkat nih bawa jeligen, bukan air kan isinya. Bensin. Dibakar, tiba-tiba Kayuni ada telepon kan. Kayuni dalam keadaan kritis sedang hamil. Beres tuh KJM. Nah, di KJM selanjutnya KJM 3 berarti kan? Yes. Kan Ito hidup lagi kan tuh kan. Artinya Ito ini nggak pernah benar-benar mati kan. Betul. Apa kepalanya terbang tuh. Kepalanya terbang. Kan di KJM 2 itu kan kebakaran kan. Kebakaran ya kan. Api gede banget kan. Kan dibakar sama Budi kan tuh. Iya. Terus tahu-tahu kepalanya itu terbang, nabrak pohon, sambar petir, mendem ke tanah, ketutup pohon kan. Iya. Dan akhirnya ada yang memanfaatkan lah ya. Jadi nih Ito itu sebenarnya di KJM 3 tuh udah jadi entitas. Dia mati secara jasad ya, tapi secara entitasnya dia harus menemukan yang ingin memuja dia lagi gitu. Iya. Karena janji dari setiap jabang bayi yang mati untuk dia adalah keabadian. Huskal memberikan janji itu kepada Ito. Oh, jadi yang gue tangkap gini. Jasad itu bisa ganti. Jasadnya bisa ganti, betul, secara kan? singkatnya jasadnya bisa ganti gitu. Jadi ya dia tinggal cari jasad lain aja. Betul, tinggal cari jasad lain karena dia udah walaupun kalah terbakar tapi dia udah ngorbanin berapa janin kan. Itu kan janin tentang kelahiran ya. Yang direnggut lah sama dia memintanya ke Huskal keabadian kan. Jadi penasaran nih bro, KJM 3 selesai, apakah ada kelanjutannya nanti? Harusnya kelanjutannya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Salah satunya, alih media dong ke film. Oi, alih media dong bang, ayo film. Bener film. Ya kan. Jadi mungkin gini Bang Jo, kalau gua breakdown sedikit ya. Di tulisan gua, imajinasi mereka adalah tentang kata-kata, tentang imajinasi tulisan. Bener. Di kontennya Bang Jo di video adalah visual kan. Oh gini ya bentukan Gama, Budi. Agak sedikit lebih jelas lah. Agak sedikit karena lebih ada jelas. Ilustrasi-ilustrasinya. Betul, kan? dan mereka mungkin dengan doanya yang baik gitu, mereka ayo dong bang filmin. Karena ingin memenuhi imajinasi mereka yang udah ngikutin dari awal tuh bang. Dan itu bukan series. Bener. 2 part atau 3 part bang. Iya. Itu lebih dari 12 part lebih kan ke atas lebih banyak banget. Makanya mereka selalu berharap ke gua tuh, ayo bang gua doain jadiin film. Semangat bang, pasti kok gua yakin naik jadi film. Dan itu keren banget. Artinya kan apa? Penonton kita tuh artinya antusias banget nih sama Gama Budi ini gitu loh ya. Oke, jadi kita tadi udah ngobrol ngalor ngidul nih kan soal Kampung Jabang Mayit 1, Kampung Jabang Mayit 2, sampai kita senggol sedikit tentang Kampung Jabang Mayit 3 yang udah kita bahas sekarang kan. Betul. Terus juga kita ngomongin soal netizen yang udah pada minta dibikin film. Nah, sekarang kita mau kasih tahu nih ke kalian kalau Kampung Jabang Mayit ini sekarang akan segera difilmkan. Jadi buat kalian yang udah penasaran banget kayak seperti apa sih filmnya gitu ya. Tungguin aja tanggal mainnya, oke? Dan kita yang jangan lupa juga Bang Jo, ini gua pengen ngucapin makasih banyak kan sama netizen, sama Bang Jo juga yang sama selama Mas Teguh ini juga udah ngasih kesempatan buat ngebawain cerita. Banget sih itu. Akhirnya tuh komen-komen kalian, gue ini Bang selalu percaya bahwa jodoh rezeki waktu itu ada yang ngatur. Bener. Dan mungkin ini adalah jodohnya. Kampung Jabang Mayit jadi film, rezekinya Bang Jo sama gua juga. Bener, dan waktunya di waktu yang mudah-mudahan dan amin di waktu yang tepat ya. Iya. Itu teman-teman. Jadi gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke Kampung Jabang Mayit 3 part selanjutnya. Cus.